Dan jika saya harus tidak mengajar lagi di SD itu, saya pun ikhlas. Coba Anda bayangkan Anda ini seorang guru, niatnya cuma mau menegakkan aturan sekolah soal rambut, tapi entah gimana, tindakan disiplin itu justru bikin Anda jadi tersangka, dapat ancaman pembunuhan, dan suami Anda malah berakhir di penjara. Ini bukan cerita biasa. Bukan sama sekali. Ini kisah nyata yang rumit banget soal hukum, soal dendam pribadi, dan bahkan politik desa. Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar tuntas kasus yang menimpa Ibu Tri Undarsih, seorang guru di Jambi. Oke. Sumber kita ini langsung dari kesaksian beliau di depan Komisi 3 DPR, dan ada juga penjelasan dari perwakilan PGRI. Kebetulan ada anak 4 orang yang rambutnya bersemir, Pak. Jadi rambutnya bersemir pirang. Anak kelas 6 SD. Merah gitu ya, cat pirang ya? Iya, disemir pirang, ini cat merah. Jadi saya melakukan razia karena sebelumnya sudah diberitahu. Sudah dikasih tahu bahwasanya yang dicat harus dicat hitam kembali seperti itu sebelum libur semester. Ternyata setelah masuk liburan semester, mereka masih rambutnya bersemir. Nah, jadi saya merazia, saya potong rambutnya. Anak yang bertiga teman anak yang ini tadi, mereka menurut ketika dipotong, mereka menurut karena mereka merasa memang salah mereka seperti itu. Nah, yang satu ini mereka berontak, dia nggak mau dipotong rambutnya. Jadi akhirnya saya bilang dipotong sedikit aja seperti itu. Akhirnya dia mau dipotong, setelah rambutnya dipotong, dia putar badan itu ngomong kotor, Pak. Jadi setelah dia ngomong kotor, saya refleks, nabok mulutnya. Kamu ngomong apa? Orang tua di sekolah ini ya guru kamu, seperti itu. Kalau di rumah orang tua kamu ya orang tua kamu, tapi kalau di sekolah guru inilah orang tua kamu, seperti itu, Pak. Alhamdulillah, Pak Ketua masih ngenalin saya. Kami kebetulan bertetangga, Pak, di Rawamangun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih atas nama pimpinan dan saya mewakili pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia mendampingi pengurus provinsi PGRI Jambi dan pengurus PGRI Muara Jambi. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada Pak Riki dan Tidar yang memfasilitasi kasus Tri Undarsih ini ke DPR. Baik Bapak, Ibu anggota DPR Komisi 3 yang terhormat, yang saya muliakan, kasus guru dengan murid ini dan terutama orang tua itu seperti fenomena gunung es. Kelihatannya cuman yang nampak seperti itu. Di Muara Jambi saja ini masih ada satu lagi sebetulnya. Kasus yang hampir sama. Menyangkut tentang guru. Dan di mana-mana ada kasus seperti ini. Lalu kenapa sampai terjadi seperti itu? Mohon maaf Pak Habib sebagai ketua komisi yang membidangi tentang hukum. Kami sudah mengusulkan dari PGRI itu untuk adanya Undang-Undang Perlindungan Guru. Undang-Undang Satwa saja ada. Undang-Undang Perlindungan Anak ada. Undang-Undang Perlindungan yang lainnya ada. Undang-Undang Perlindungan Guru belum ada. Baru ada Permendikbud tahun 2000, bukan, itu 2005 itu undang-undang gurunya. Ada permennya, kalau undang-undang guru itu secara umum. Tapi khusus untuk perlindungan guru, tata caranya itu baru
Pak Menteri sekarang. Oleh sebab itu, kalau seandainya niat untuk melindungi guru, kami berikan perlindungan undang-undang perlindungan guru. Kami sudah usulkan dan sudah berkali-kali melalui Komisi 10. Mungkin salah ya, harusnya ke Komisi 3 ke Balik ya harusnya ya. Jadi seringkali kami guru hanya berdasarkan Permendikbud, sedangkan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini kan tidak apple to apple, kata orang bilang begitu. Terlalu jomplang. Satu cuman permen, satu lawannya undang. Jadi orang tua kadang-kadang persoalan ini memang dibuat sedemikian rupa. Banyak kasus, ya. Itu ada tumpangan-tumpangan lain selain kasusnya memang ada di sekolah. Misalnya contoh, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kami ini guru, kalau seandainya kena sanksi, itu hukumannya lebih dari 5 tahun. Berat Pak, apalagi sebagai PNS pasti akan dipecat. Belum lagi dendanya 5 miliar. Nah, persoalan ini Pak Ketua yang sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini dendanya mahal. Jadi kalaupun ngajak damai, mohon maaf, walaupun itu oknum, ini dipersoalkan menjadi semacam ya modus. Modus karena ini dendanya besar dan hukumannya berat, apalagi kalau sudah menyangkut pelecehan anak, walaupun kami juga menghindari, itu akan ditambah lagi setengahnya. Kira-kira begitu konon katanya menurut hukumnya. Jadi oleh sebab itu, pertama saya ingin kasus ini tolong dibantu. Karena kalau dilihat dari hukum, ya memang harus diselesaikan dengan hukum. Karena saya lihat persoalan ini suaminya juga persoalan lagi dengan hukum. Putri dengan hukum. Saya sedikit merasakan ada tumpangan-tumpangan selain hukum di situ, Pak. Karena menurut cerita ini pernah jadi kontestasi, ya. Kades, Kepala desa. ya, dan pilkada. Ini persoalan juga nih guru nih kalau sudah persoalan pilkada. Dukung si A salah, enggak dukung juga salah. Nah, ini persoalan. Apalagi suaminya kades yang memenangi persoalan itu. Dan kalau tidak salah lawannya itu yang Dia tim ses lawan. timnya. Jadi kira-kira begitu yang lawannya. Jadi ada nuansa-nuansa lain selain murni tentang hukum. Jadi sekali lagi saya terima kasih ke Pak Riki dan penasihat hukum Tidar dan bapak-bapak yang mulia untuk bagaimana cara penyelesaian yang sebaik-baiknya. Karena kasus ini kami keliling se-Indonesia ini sering terjadi seperti ini. Sama seperti kasus yang belum lama tahun yang lalu tentang Konawe, guru honorer, itu juga bersinggungan dengan pilkada. Karena saat itu gencar-gencarnya pilkada. Jadi persoalan ini juga seringkali ada tumpangan-tumpangan yang tidak terlihat secara nyata, tapi nuansanya ada. Oleh sebab itu sekali lagi kami dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia ingin mendorong agar Undang-Undang Perlindungan Guru ini segera mungkin diwujudkan atau disahkan. Karena kami sangat membutuhkan di lapangan. Kalau tidak, kami mungkin tindakannya agak ragu. Banyak guru yang ragu untuk melakukan tindakan. Karena tadi di lapangan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kita hari ini bisa dibilang sederhana. Kita mau coba pahami bareng Anda gimana ceritanya sebuah razia rambut bisa meledak jadi kasus hukum yang pelik begini. Dan apa artinya semua ini buat dunia pendidikan kita kan? Tepat. Oke, kita mulai dari awal banget ya. Semuanya ini berawal dari kejadian yang kedengarannya
Ya, lumrah lah di sekolah manapun di Indonesia. Razia rambut. Razia rambut, tepatnya tanggal 8 Januari 2025 di lapangan sekolah. Betul. Tapi, ini konteksnya penting. Menurut Ibu Tri, ini bukan razia yang tiba-tiba. Oh, bukan. Bukan. Jadi sebelum libur semester, sekolah itu udah ngingetin siswa-siswa kelas 6 yang rambutnya dicat warna-warni, Pirang, merah gitu ya? iya, untuk dikembalikan ke warna hitam. Jadi ini lebih ke penegakan aturan yang sebenarnya udah disosialisasikan sebelumnya. Oke, jadi bukan dadakan. Nah, dari 4 siswa yang kena razia ini, 3 diantaranya kooperatif. Iya, mereka sadar salah. Jadi waktu Ibu Tri potong sedikit rambut mereka sebagai sanksi simbolis, ya mereka terima aja. Tapi selalu ada satu yang beda kan? Selalu. Ada satu siswa yang nolak. Nolak keras, malah memberontak. Disinilah situasinya langsung berbalik 180 derajat. Kenapa itu? Menurut kesaksian Ibu Tri, setelah rambutnya dipotong itu, siswanya ini berbalik badan dan melontarkan kata-kata kotor ke dia. Wah, Saya bisa bayangin itu pasti kaget banget ya sebagai guru digituin. pasti. Ibu Tri sendiri ngaku itu refleks. Dia langsung nampar mulut siswa itu sambil bilang, ya kurang lebih di sekolah ini guru itu orang tuamu. Oke. Tapi dia nekenin banget dalam kesaksiannya, tamparan itu nggak bikin luka, nggak ada darah, nggak ada gigi yang patah. Nggak pakai cincin juga katanya. Betul. Dan yang penting, setelah insiden itu, si siswa tetap ikut pelajaran sampai pulang sekolah kayak biasa. Harusnya kalau dari kacamata guru, masalahnya selesai di situ kan? Harusnya. Tapi ternyata, ini baru permulaan. Ayah dari siswa itu datang ke rumah Ibu Tri. Dan ini bukan kunjungan baik-baik loh. Beliau datang udah dalam keadaan marah-marah, nolak buat duduk, nolak buat bicara tenang. Dan puncaknya itu kan ancaman itu. Kalimat, mati kau kubuat. Iya, Itu bukan sekedar gerakan kan, itu ancaman pembunuhan. Lompatannya jauh banget. jauh banget. Dari yang tadinya cuma masalah tamparan di sekolah, tiba-tiba jadi ancaman nyawa di rumah. Gila. Ancaman itu yang mengubah total arenanya. Ini bukan lagi soal sanksi sekolah atau etika guru. Ini udah masuk ke ranah pidana murni. Posisi Ibu Tri jadi bahaya banget. Setelah ada ancaman kayak gitu, situasinya pasti jadi kusut banget ya. Saya lihat di catatan kita ada banyak banget upaya mediasi. Tapi kok kayaknya gagal semua ya? Gagal total. Ini bagian yang paling nunjukin betapa buntunya masalah ini. Besoknya, kepala sekolah langsung coba menengahi. Oke, langkah pertama dari sekolah. Betul. Orang tua siswa dipanggil, tapi Ibu Tri diminta nggak datang. Demi keamanannya, katanya. Masuk akal. Hasilnya gimana? Hasilnya, orang tua nolak mediasi. Alasannya, mereka udah lapor polisi. Loh, secepat itu. Jadi dari awal emang nggak ada niat buat nyelesain secara kekeluargaan atau lewat sekolah, maunya langsung hukum. Kayaknya gitu. Dan ini kekonfirmasi lagi tanggal 22 Januari pas mediasi di Polsek. Oke. Di situ, menurut Ibu Tri, orang tua siswa ini secara eksplisit bilang mereka akan tempuh jalur hukum manapun asal tidak melibatkan dinas pendidikan. Aneh banget. Biasanya kan orang justru lewat institusi terkait dulu. Ini malah sengaja dihindari. Ini sinyal kuat mereka mau bawa kasus ini keluar dari konteks pendidikan. Jadi murni kasus kriminal. Upaya mediasi nggak berhenti di situ kan? Masih ada lagi ya? Oh enggak, rangkaian kegagalannya ini panjang. Bulan Maret, Ibu Tri minta tolong ketua adat setempat. Hasilnya? Gagal. Tanggal 12 Maret, mediasi di Polres juga nggak jadi, soalnya pihak orang tuanya keburu pulang. Terus PGRI, Organisasi Profesi Guru, turun tangan di bulan Mei sama Agustus. Pasti berhasil dong, kan sekelas PGRI. Sama aja, buntu. Pihak orang tua pokoknya kekeh, proses hukum harus lanjut. Bahkan Ibu Tri dan suaminya sampai datang langsung minta maaf kan? Betul, ini upaya yang paling personal. Mereka datang langsung minta maaf. Jawabannya itu loh yang bikin bingung. Gimana jawabannya? Katanya, secara pribadi sudah dimaafkan, tapi proses hukum tetap jalan. Ini kan kontradiktif banget. Gimana bisa dua hal itu jalan barengan? Puncaknya ada satu lagi upaya di tahun berikutnya ya, atas saran Kesbangpol. Udah pasrah banget itu. Dan jawaban yang dia dapat cuma, kami rembukan keluarga dulu. Besok kami kabarin. Dan kabar itu, Nggak pernah datang. Sampai hari ini. Rentetan kegagalan ini nunjukin ada tembok yang tabel banget dan alot, yang nggak bisa ditembus sama sekali.
Setelah dengar rentetan mediasi yang gagal total itu, rasanya mustahil ya ini semua cuma karena masalah potong rambut sama satu tamparan. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lebih besar yang lagi terjadi di baliknya kan? Tepat. Disinilah kita perlu memperluas pandangan kita. Kesaksian dari perwakilan PGRI di DPR itu ngebuka mata banget. Apa katanya? Dia bilang kasus kayak gini tuh cuma fenomena gunung es. Yang kita lihat di permukaan cuma sebagian kecil dari masalah yang ya sistemik dan jauh lebih dalam. Masalah sistemik apa yang dimaksud? Sederhananya gini, ini soal ketidakseimbangan hukum. Guru di Indonesia itu kayak masuk ke ring tinju yang berat sebelah. Maksudnya gimana tuh? Di satu sudut ada siswa yang dilindungi sama Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu payung hukum yang kuat banget. Pukulannya aja sekuat ancaman 5 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. 5 miliar? Wow. Sementara di sudut lain, guru yang coba mendisiplinkan siswa Cuma dibekali pelindung kepala dari kertas tipis Peraturan Menteri Pendidikan, Permendikbud. nggak sebanding ya kekuatannya. Jauh. Ini bukan pertarungan yang adil. Ancaman hukuman di atas 5 tahun itu bukan main-main loh. Buat guru PNS, itu artinya pemecatan otomatis. Taruhannya itu seluruh karir dan mata pencaharian mereka. Saya paham soal ketidakseimbangan hukumnya. Tapi di sisi lain, bukannya UU Perlindungan Anak itu penting banget ya? Karena memang banyak kasus kekerasan nyata di sekolah. Oh, tentu saja. Nah, gimana caranya hukum bisa membedakan antara tindakan disiplin yang katakanlah keras tapi perlu dengan kekerasan yang beneran? Itu pertanyaan krusialnya. Tentu, UU Perlindungan Anak itu sangat penting dan niatnya baik. Masalahnya, menurut PGRI, celah dan beratnya sanksi ini kadang dieksploitasi sama oknum tertentu. Dieksploitasi gimana? Mereka bahkan nyebutnya semacam modus buat neken guru. Karena taruhannya tinggi banget, posisi tawar guru jadi lemah dalam perselisihan. Akibatnya? Ya, akibatnya banyak guru jadi takut, jadi ragu-ragu buat bertindak, mau negur keras, takut dipidanain. Nah, itulah kenapa PGRI mati-matian mendorong pengesahan Undang-Undang Perlindungan Guru. Jadi butuh payung hukum yang setara. Bukan biar guru kebal hukum, tapi biar ada kejelasan batasan antara mendidik dan menganiaya. Persis. Tapi di kasus Ibu Tri ini, ada lapisan lain lagi yang lebih mengejutkan. Oh ya, Perwakilan PGRI itu mengisyaratkan adanya apa ya? Tumpangan-tumpangan isu lain. maksudnya tumpangan. Artinya, kasus razia rambut ini mungkin cuma pemicu. Atau bahkan cuma kendaraan buat konflik lain yang udah ada sebelumnya. Konflik apa? Nah, disinilah kasusnya berbelok ke arah yang sama sekali nggak terduga. Menurut informasi dari PGRI di forum DPR itu, Iya. suami Ibu Tri adalah seorang kepala desa. Oh, terus apa hubungannya? Hubungannya erat banget. Orang tua siswa yang melapor ini ternyata adalah bagian dari tim sukses lawan politik suami Ibu Tri waktu pemilihan kepala desa. Tunggu. Jadi ini semua mungkin bukan soal rambut, tapi soal dendam politik pilkades. Itu dugaan kuat yang mengemuka. Kalau beneran begitu, ini mengerikan sekali. Guru dan sekolah dijadiin alat dalam pertarungan politik lokal. Itulah yang bikin guru ada di posisi yang rentan banget. Kasus disiplin sekolah yang harusnya bisa selesai secara internal, dieksploitasi buat tujuan yang beda sama sekali. Dan ini bukan yang pertama kali. PGRI bilang polanya bukan yang pertama. Pernah ada kasus serupa di Konawe yang bersinggungan sama pilkada. Guru jadi serba salah, kejepit di antara kepentingan-kepentingan besar. Gila. Jadi ini bukan lagi soal guru, siswa, dan orang tua. Ini udah jadi perseteruan personal, hukum, profesi, dan politik yang saling melilit. Kompleks banget. Saya jadi mikirin beban psikologis Ibu Tri. Setelah berbulan-bulan jadi tersangka, harus wajib lapor. Suaminya dipenjara untuk kasus lain. Apa sih sebenarnya yang diharapkan dari semua ini? Apa tuntutannya waktu bicara di depan DPR? Permohonannya justru sangat sederhana dan manusiawi. Setelah semua proses hukum yang rumit ini, statusnya kan ditetapkan jadi tersangka tanggal 28 Mei. Sejak Juni, dia harus wajib lapor ke Polres. Awalnya seminggu 2 kali, sekarang seminggu sekali. Itu pasti melelahkan dan membebani mental banget. Tentu saja. Dan di tengah semua itu, di hadapan para wakil rakyat, dia nggak minta hal-hal yang muluk. Dia cuma bilang, saya cuma ingin suami saya pulang dan masalah saya selesai. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Sebuah harapan dasar dari seseorang yang merasa hidupnya dijungkir-balikan oleh sebuah insiden di sekolah. Jadi kalau secara hukum, sebuah razia rambut yang wajar di sekolah itu memicu reaksi berantai yang luar biasa. Luar biasa. Ancaman pembunuhan, puluhan mediasi yang sengaja digagalkan, status tersangka buat gurunya,
Dan di baliknya, tercium aroma konflik politik pilkades. Benar. Kisah pribadi Ibu Tri ini jadi jendela buat kita ngelihat masalah yang jauh lebih besar, Yaitu, yaitu adanya jurang hukum antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru di Indonesia. Seruan PGRI untuk Undang-Undang Perlindungan Guru jadi kedengeran sangat mendesak kalau kita lihat kasus kayak gini ya. sumber-sumber kita udah memaparkan argumen hukum dan permohonan yang sangat personal. Tapi ini ninggalin pertanyaan besar buat kita renungkan. Kalau Anda ada di posisi itu, di mana seharusnya kita narik garis antara disiplin yang diperlukan buat mendidik karakter dengan kekerasan yang harus dihukum? Siapa yang harusnya tanggung jawab buat merobohkan tembok itu sebelum semuanya hancur dan berakhir di pengadilan? Ini jadi PR besar. Bukan cuma buat para pendidik, tapi buat kita semua sebagai masyarakat.